Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Wah, pastinya luar biasa ya Kak. Kita bisa bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu. Iya Kak, betul sekali. Nah adik-adik, walaupun kita belum bisa bertemu satu sama lain, harus tetap bersyukur dan selalu berdoa kepada Tuhan ya. Nah sekarang kakak ajak kita semua untuk memuji nama Tuhan dengan lagu Dari Terbit Matahari. Mari Bu Werdi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh bertemu dalam ibadah online sekolah minggu. Ya Bapa, kami mau menyerahkan ibadah pada hari ini, berkatilah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami mau serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bernyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mari Bu Merli. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tania. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik yang kami sembah, pada saat ini Tuhan kami akan mendengar serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat serta pengertian dalam membaca serta merenungkan firman-Mu ini. Tuhan juga memberkati para hamba-Mu ini yang akan memberitakan firman-Mu, agar supaya setiap kalimat yang keluar dari mulut kami itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Loh, kok ini pada cemberut? Kenapa ini? Tuh, adek tuh rebut mainan aku terus. Kakaknya aja yang gak mau ngalah.
Ih, kamu gak izin dulu. Kan Ade cuma main sebentar doang. Loh, kok jadi berantem lagi? Gak boleh begitu ya, kakak sama adek harus akur. Ayo minta maaf. Kakak aja duluan. Ih, gak mau, ada aja duluan. Kok jadi rumit gini? Kalau kayak gitu kakak di sini bawa Alkitab kan? Bawa. Ya udah kalau kayak gitu temenin aku dulu yuk. Kita baca dan renungkan firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Adik-adik di rumah juga siapkan ya Alkitabnya. Kita buka sama-sama. Adik-adik, mari kita membaca dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena di itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya." Inilah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan merenungkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Nah, kakak-kakak di sini, aku mau tanya dong. Kalau anak yang disayang Tuhan itu kayak gimana sih? Yang baik, sopan, rendah hati sama orang tua, Kak. Tapi gak sama orang tua aja, Kak, sama semua orang juga. Iya, betul sekali itu. Kita disayang Tuhan Yesus kalau kita menjadi anak yang baik, sopan, dan rendah hati. Bahkan bukan hanya disayang Tuhan Yesus aja loh, kita juga disayang mama sama papa kita. Nah, kalau udah disayang sama papa, kita juga bisa disayang sama saudara-saudara di luar kita. Nah, aku mau tanya nih, kalau misalnya kita mau bertamu ke rumah saudara kita atau ke rumah tetangga, itu kayak gimana sih, Kak?
Kalau aku sih ketok-ketok dulu. Sama, aku juga. Terus sambil bilang shalom atau permisi. Iya bener banget, aku juga gitu loh. Ketika kita mau bertamu, kita pasti harus sopan. Kita ketok-ketok dulu pintunya, tok 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 tok, shalom, permisi, aku datang. Dan kita menunggu dibukakan pintu oleh tuan rumahnya ya. Nah, tapi kakak-kakak di sini tahu nggak sih tradisi bangsa Yahudi ketika bertamu itu seperti apa? Gak tahu Kak. Kayak gimana sih Kak? Nah, adik-adik di rumah tahu nggak? Kalau nggak tahu, aku kasih tahu nih. Jadi kan zaman dulu itu di sana nggak ada kendaraan seperti yang sekarang ini. Nggak ada motor, mobil, angkot, bahkan ojek online juga nggak ada dulu. Dulu tuh di sana cuma ada kuda, keledai, bahkan unta. Paling pakai gerobak didorong-dorong gitu. Dan jalanannya juga berbeda banget kayak sekarang. Kalau sekarang kan dipenuhi aspal, beton, jadi jalannya mulus, gak gujluk-gujluk ya. Lalu dulu itu juga di sana jalannya penuh dengan gurun pasir. Jadi di perjalanan pasti sudah kotor duluan karena terkena banyak pasir ya. Nah, kalau mereka udah sampai di tempat tujuannya, di tempat mereka mau bertamu, pasti si tuan rumahnya menyediakan air untuk para tamu untuk mencuci kakinya. Nah, kakinya ini biasanya dibasuh oleh para hamba atau perempuan, lalu dilap kakinya pakai kain yang diikat di pinggang. Nah, biar kakinya kering kan. Hal ini menjadi sebuah tanda kesopanan para tamu untuk berkunjung dan juga sebagai tanda keramah tamahan tuan rumah untuk para tamu itu. Wah, unik sekali ya Kak, zaman dulu sudah mementingkan kebersihan. Iya, sama kayak kita sekarang. Untuk menghindari virus COVID-19, setiap dari luar pasti kita membasuh kaki dan tangan kita agar selalu sehat dan aman. Iya bener banget, adik-adik di rumah juga sering-sering cuci kaki dan tangan ya setelah berpergian ataupun setelah memegang barang-barang ya. Nah, kita kembali lagi nih ke adat Yahudi ini. Adat ini sama ya seperti yang kita bacakan tadi di ayat Alkitab kita tadi tuh, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus itu kan seorang Tuhan dan ia juga dianggap sebagai seorang guru oleh murid-muridnya. Tetapi ia mau dengan rendah hati menempatkan dirinya sebagai seorang hamba dan ia mau membasuh kaki para murid-muridnya. Tuhan Yesus rela membungkuk kan, kalau basuh kaki kan kita kan membungkuk. Ia membungkuk sebagai tanda merendahkan dirinya dan ia juga mau berkorban tanpa rasa jijik untuk mencuci kakinya murid-muridnya itu. Nah, Tuhan Yesus juga mengajari murid-muridnya untuk memberikan contoh kepada muridnya untuk melayani orang lain dengan tulus dan sopan. Nah, adik-adik di rumah juga dari cerita ini diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk saling tolong-menolong kepada teman. Harus menjadi anak yang sopan dan rendah hati seperti yang Yesus ajarkan. Jadi, kakak-kakak di sini udah mau baikan belum? Mau. Nah, kalau gitu kita akan melakukan aktivitas hari ini dengan saling membasuh kaki kita. Nah, nanti aktivitas ini kalian bisa fotokan lalu dikirim ke link Google Drive yang ada di kolom deskripsi YouTube. Atau nanti linknya boleh minta ke ibu-ibu guru sekolah minggunya. Sebelum itu, kita siapkan ember yang berisikan air. Tapi jangan penuh-penuh airnya, nanti tumpah. Dan bawanya juga pelan-pelan aja ya, jangan lari-lari. Nanti bahaya, bisa kepleset. Lalu jangan lupa siapkan kain lapnya untuk lap kakinya biar kering. Kita lakukan nanti secara bersama-sama ya. Setelah membasuh kaki nanti, adik-adik di rumah atau mama papa boleh saling berpelukan dan mengatakan kalau misalnya anak bisa bilang kayak gini ke mamanya, maafin aku ya mama, papa, atau kakak, atau adik, dan aku mengasihimu, aku janji akan menjadi anak yang sopan dan rendah hati seperti yang Yesus ajarkan. Nah, kalau bagian mama sama papa yang ketika membasuh kaki anaknya bisa mengatakan seperti ini sambil memeluknya, maafkan mama atau papa ya nak,
Mama dan Papa janji akan mendidik kamu dengan seturut ajaran Kristus. Ayo sekarang kakak-kakak di sini kita juga ikuti adik-adik di rumah ya untuk membasuh kaki. Adik-adik juga ikuti ya. Nah, mulai dari sekarang kita harus saling menyayangi ya satu sama lainnya. Kakak harus mengalah sama adik. Adik juga harus sopan sama kakak. Kalau mau pinjam mainan, bilang dulu. Kakak juga harus mengasihi adik, gak boleh marah-marah. Begitu juga adik-adik di rumah, harus nurut sama mama papa dan mau dengar-dengaran ya. Adik-adik di rumah, mari kita menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, rendah hati, tidak sombong, dan tidak suka marah-marah atau juga menghina teman-teman kita. Selamat hari Minggu teman-teman, adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik, pesan firman Tuhan pada ibadah hari ini yaitu mengajak kita semua untuk menjadi anak-anak yang rendah hati dan bersikap santun. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Yang kedua, persembahan dapat dikumpulkan di dalam amplop, diberi nama persembahan sekolah minggu, lalu diberi tanggal, dan persembahan dapat dikumpulkan kepada panatua di setiap wilayah. Dan cara yang ketiga yaitu persembahan dapat dibawa oleh mama dan papa atau orang tua di saat ibadah hari Minggu, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Ya, adik-adik, kakak mau ajak kita semua bernyanyi, beri syukur. Ayo ibu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat dan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena Kau telah memberkati kami, karena pada saat ini kami telah menyelesaikan dan telah membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Kau menjadikan kami sebagai anak-anak yang sopan, baik serta rendah hati, mau dengar-dengaran kepada mama dan papa, dan juga takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan memberkati teman-teman kami dan menyembuhkan teman-teman kami. Tuhan juga yang
memberkati obat-obatan, makanan, serta minuman yang mereka konsumsi Tuhan. Bapa, kami juga sekarang berdoa bagi teman-teman kami yang sedang berulang tahun. Kiranya di umurnya yang baru pada saat ini, Tuhan memberikan sukacita serta panjang umur bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami yang selalu senantiasa merawat kami sampai pada saat ini. Tuhan kiranya memberikan mereka rezeki yang secukupnya agar dapat membiayai kehidupan kami sehari-harinya. Allah Bapa kami juga berdoa bagi sekolah serta masa depan kami. Kiranya Tuhan kami dapat menjadi anak yang pandai dan cerdas serta membanggakan orang tua dan memuliakan nama-Mu. Tuhan kami juga berdoa bagi virus COVID-19 ini agar cepat hilang dari muka bumi ini dan kami dapat beraktivitas seperti biasa dan juga sekolah dengan tatap muka bersama ibu guru dan teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa, doa kami yang jauh dari kata sempurna ini, mau kami landaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu. Nah, sekarang kakak mau ajak kita semua untuk bernyanyi Hati yang Gembira. Mari Ibu Merli. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Tetap semangat ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang pada keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang.